pertemuan malam kali ini saya akan membahas dua daripada akhlaknya Nabi. Karena kalau kita membahas panjang lebar akhlaknya Nabi tidak selesai-selesai. Kalau dipanjang lebarkan tidak akan benar-benar selesai daripada membahas akhlaknya Nabi, hadirin. Oleh karena itu di dalam Maulid Al-Habsyi yang kita baca tadi, Al-Imam Ali Al-Habsyi mengatakan wa la tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusofi. Betapapun hebatnya orang mensifatkan sifatnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman pun belum selesai sifatnya Nabi Muhammad diuraikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal hadha wa tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa marratillahi wa qurbi tabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin minas sadatil alawiyyin wal ulama'il amilin nakhusu bi dzikrihim segenap tuan guru yang hadir, wa nahnu bimaiyati Sayyid Ahmad bin Habib Hasanul Abidin bin Muhammad al-Muhdar. Kemudian yang saya muliakan daripada akhina Bapak Khairil hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah kabulkan hajat beliau. Mudah-mudahan majelis ini adalah menjadi wasilah agar beliau segala amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis ini majelis nurul yakin sampai hari kiamat masih tetap ada. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan amin aja. Jangan amin aja. Mana buktinya kalau ingin majelis nurul yakin sampai hari kiamat ada? Harus ada buktinya. Dan mudah-mudahan tuan guru yang hadir tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, karena memang saya tidak tahu namanya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan selesai daripada majelis ini Allah kabulkan hajat kita semuanya. Mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia dengan dikabulkannya doa, hajat akhirat dengan diampuninya dosa, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang akhir kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana muslim itu tidak cinta dengan nabinya? Bagaimana muslim itu tidak rindu dengan nabinya? Sedangkan nabinya sendiri adalah di dalam Al-Quran disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana muslim tidak cinta dengan nabinya sedangkan Allah telah memberikan kabarnya bahwasannya telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian, dari golongan manusia. Ada bacaan yang membaca min anfusikum,
Kalau dibaca min anfasikum berarti dari golongan yang paling mulia di antara kalian. Azizun alaihi ma anittum, berat rasanya kesedihan yang kalian rasakan. Setiap kesedihan daripada umatnya Nabi Muhammad merasakan berat. Setiap kesedihan umatnya Nabi Muhammad merasakan kesedihan. Kalau kita hadirin, tetangga kita susah, kadang-kadang kita nggak susah. Kerabat kita susah, kadang-kadang kita bahagia. Keluarga kita ada yang lagi butuh bantuan, kadang-kadang kita nggak peduli dengan mereka. Akan tetapi Nabi SAW jangankan sama tetangga, jangankan sama kerabat, jangankan sama keluarga, semua umatnya, kesedihan umatnya Nabi rasakan, hadirin. Oleh karena itu hadirin, bagaimana tidak kita cinta dengan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Amat berat rasa yang dirasakan oleh kalian daripada kepedihan, Nabi akan merasakan. Harisun alaikum, menginginkan keimanan di antara kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi Muhammad terhadap orang-orang beriman adalah Nabi yang sangat penyayang. Oleh karena itu hadirin, tidak ada muslim dimanapun tidak bangga dengan kelahirannya Nabi. Tidak ada muslim dimanapun tidak bahagia dengan kelahirannya Nabi. Karena nyatanya yang tidak bahagia, yang tidak senang, bahkan sumpah dengan kelahirannya Nabi cuma satu. Siapa? Iblis. Karena nyatanya iblis yang tidak suka dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW disebutkan anna iblis rokna arba'an rokna. Iblis itu 4 kali stres. Kalau Anda ikut-ikut stres berarti Anda iblis sudah ini. 4 kali stres iblis sendiri. Apa stresnya iblis? Hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah. Wahina uhbita, ketika diusir dari surga. Wahina unzilatil fatih, ketika diturunkan ayat Al-Fatihah. Wahina ulida Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, iblis stres ketika Nabi Muhammad dilahirkan di atas dunia. Sehingga hadirin, pada hakikatnya yang tidak bahagia, yang tidak senang hanya satu golongan, yaitu golongan yang dilaknat, golongan yang diusir dari surganya Allah, golongan yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu iblis alaihi laknatullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dikatakan kullu ma yunsafu lil azimi yudha, segala sesuatu itu kalau dinisbahkan kepada yang mulia maka dia akan ikut mulia. Segala sesuatu yang biasa-biasa saja kalau digandengkan dengan yang luar biasa maka yang biasa-biasa saja itu akan menjadi luar biasa. Orang dulu itu hadirin tidak mengenal hari Senin. Mereka itu kenalnya 2 hari, hari Sabtu dengan hari Ahad. Yang mereka muliakan adalah hari Sabtu untuk Yahudi. Yang mereka muliakan adalah hari Ahad untuk Nasara. Sedangkan hari Senin ini adalah tidak kenal, bukanlah hari yang mulia. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ternyata hari Senin hadirin. Ternyata hari Senin Nabi Muhammad lahir, bahkan Nabi Muhammad berpuasa di hari Senin.
Maka ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau puasa hari Senin wahai Nabi? Bukankah ada hari Jumat misalnya? Bukankah ada hari-hari yang lain misalnya? Kenapa hari Senin? Nabi mengatakan, wadzaka yaumun wulidtu fihi. Aku itu puasa hari Senin. Alasanku puasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari lahirku. Karena aku dilahirkan pada hari Senin, oleh karena itu aku berpuasa di hari Senin. Kalau ada pertanyaan siapa yang merayakan kelahirannya Nabi, apakah sahabat, apakah tabi'in, apakah tabi'in yang terlebih dahulu? Yang terlebih dahulu adalah Nabi Muhammad sendiri, hadirin. Akhirnya hari Senin terangkat. Senin adalah hari, kadang-kadang hari Senin adalah hari majelis di mana-mana memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu itu tidak mengenal bulan Rabiul Awal seperti kita sekarang, hadirin. Yang mereka kenal itu adalah 4 bulan Asyurul Hurum. Tidak mengenal umat terdahulu itu Rabiul Awal. Yang mereka kenal cuma 4 bulan, disebut dengan Asyurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Apa bulan yang dimuliakan menurut mereka dan dimuliakan oleh Allah? Adalah bulan Rajab, adalah bulan Dzulqa'dah, adalah bulan Dzulhijjah, adalah bulan Muharram. 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh mereka, sehingga tidak mengenal bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mulia seperti kita, hadirin. Ternyata Rabiul Awal setelah itu adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil, kenapa Nabi Muhammad ini tidak dilahirkan di bulan yang jelas-jelas mulia? Kenapa Nabi Muhammad ini tidak dilahirkan di bulan Ramadan, di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Kenapa tidak dilahirkan di bulan yang sudah jelas mulianya? Maka beliau menjawab, li'annahu la yatasyarraf bi zaman, bal yatasyarraf zaman bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu bukan mulia karena waktu. Nabi Muhammad itu bukan mulia karena masa. Nabi Muhammad bukan mulia karena zaman, akan tetapi zaman, waktu, masa mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal adalah akhirnya termasuk bulan yang kita tunggu-tunggu, hadirin. Bahkan setiap malam di bulan Rabiul Awal adalah kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bulan-bulan yang lain kita memperbanyak sholawat, amal soleh, termasuk adalah bulan Rabiul Awal, hadirin. Umat terdahulu itu, hadirin, tidak mengenal kota Madinah adalah kota yang mulia. Yang mereka kenal cuma 2, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sehingga mereka tidak kenal Madinah ini adalah kota yang mulia. Ternyata setelah itu Madinah adalah hijrahnya Nabi. Ternyata setelah itu Madinah adalah wafatnya Nabi. Ternyata setelah itu jasad sucinya Nabi dikebumikan, hadirin. Akhirnya kota Madinah yang tidak dikenal saat ini Muslim dimanapun tidaklah melakukan umrah atau haji tidak sempurna kecuali datang ke kota Madinah. Apa yang berkaitan dengan Nabi itu akan mulia, hadirin. Umat terdahulu itu tidak mengenal kemuliaan perempuan, hadirin. Saat itu tidak mengenal perempuan adalah manusia yang mempunyai harga diri. Saat itu wanita
laki perempuan itu anak saya pemberian dari Allah, alhamdulillah, itu para kita. Tapi mereka ini kalau yang lahir adalah anak perempuan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Ketika mereka diberikan bahwasannya anak yang lahir adalah anak perempuan, karena pada saat itu tidak bisa diketahui kelamin kecuali setelah lahir. Ketika mereka diberikan kabar bahwasannya anak yang lahir daripada anak mereka adalah perempuan, dhalla wajhuhu, wajahnya gelap, wajahnya sumpah, wajahnya tidak bahagia seperti kita hadirin. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Kenapa mereka sumpah? Kenapa mereka tidak bahagia? Karena saat itu wanita tidak ada harga dirinya saat itu. Karena saat itu wanita hadirin hanya sebagai hiburan laki-laki. Karena saat itu hadirin wanita hanya sebagai pelacur. Jangan dirubah-rubah kalimatnya, kupu-kupu malam. Kalau pelacur ya pelacur. Kalau maksiat itu jangan dihalus-haluskan kalimatnya hadirin. Kupu-kupu malam kan. Paham ya? Walaupun dirubah-rubah itu kalimat semakin halus yang haram tetap haram. Riba dikatakan bunga sekalipun tetap haram. Mau dirubah apa lagi? Jadi madu? Dirubah apa lagi? Dirubah jadi gula misalnya, jadi manis. Yang riba adalah riba dan haram hadirin. Saat itu perempuan hanyalah sebagai pelacur. Sehingga ketika mereka mempunyai anak perempuan, mereka tidak bahagia. Maka saat itu pilihannya dua. Kalau punya anak perempuan hadirin, pilihannya dua. Saking tidak berharganya perempuan saat itu, apa pilihannya? Ayum sikuhu ala hunin am yadusuhu fiturah. Pilihannya dua. Apa yang pertama? Kalau yang lahir itu adalah anak perempuan, pilihan pertama adalah dirawat sampai besar, akan tetapi orang tuanya siap-siap malu. Kenapa? Jadi pelacur dewasanya. Karena besarnya akan menjadi wanita penghibur laki-laki saat itu, sehingga dirawat tapi siap-siap malu orang tuanya. Masih mending hadirin. Yang kedua, amyatusu fiturah. Yang kedua, pilihan yang terakhir, kalau tidak mau merawat dan tidak mau menanggung malu karena akan menjadi wanita penghibur, yang kedua adalah jalannya dikubur hidup-hidup. Tidak ada harga dirinya wanita saat itu. Tidak ada martabatnya perempuan saat itu. Tidak ada derajatnya perempuan saat itu. Barulah Nabi Muhammad lahir membawa syariatnya. Perempuan diangkat derajatnya. Tidak boleh bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak boleh kumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bagaimana harus ditutup dengan jilbabnya? Bahkan Nabi mengatakan khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian ini adalah yang paling baik perilakunya kepada istri. Tuh, diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berkaitan dengan Nabi akan mulia hadirin. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini menjadi umat yang termulia bukan karena ibadah. Kita lebih unggul dari umat yang lain bukan karena amal soleh. Kalau karena ibadah, kalau karena amal soleh, kita kalah dengan umat-umat terdahulu. Kenapa
umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu ibadahnya banyak, umurnya panjang. Amal solehnya banyak, umurnya ratusan tahun. Kalau kita 60 tahun sudah mimpi Israel. 60 tahun sudah kebayang ini Israel datang enggak ya besok ya? Datang enggak Israel ya? Umat terdahulu itu ibadahnya panjang, ibadahnya banyak, kemudian umurnya panjang, hadirin. Sehingga kalau yang jadi penilaian adalah amal soleh, kita kalah dengan mereka. Tapi ternyata kita menjadi umat yang termulia, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Busri di dalam Qasidatul Burda, wa bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan kemuliaan Rasul kita akhirnya menjadi umat yang paling termulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang berkaitan dengan Nabi akan mulia, hadirin. Apa yang bersangkut paut dengan Nabi maka akan tinggi derajatnya. Apa yang karena Nabi akan mulia itu kedudukannya. Apa yang berbuat karena Nabi Muhammad akan diberikan ganjaran oleh Allah yang luar biasa, hadirin. Tapi sebaliknya, hadirin, apa yang tidak berkaitan bahkan menentang Nabi, yang tidak sesuai Nabi, tidak mengikuti ajaran Nabi, maka akan hina walaupun banyak orang yang hormat. Kalau tidak sesuai dengan Nabi, maka dia akan dihinakan oleh Allah walaupun banyak orang yang hormat. Kalau Anda ingin menjadi umat yang mulia, maka adalah ikuti akhlaknya Nabi. Anda menjadi anak, ikutilah akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi itu kalau Anda menjadi anak, berbakti kepada orang tua, sehingga Anda menjadi anak yang mulia. Kalau tidak mengikuti akhlaknya Nabi, Anda durhaka. Wa inna rihal jannati la yujadu min masirati khamsami'ati amin, kata Nabi. Bau surga itu bisa dicium jarak 500 tahun perjalanan. Artinya belum masuk surga dengan jarak 500 tahun sudah dicium itu bau surga. Ada golongan yang tidak bisa mencium apalagi masuk. Menghirup udara bau segarnya surga tidak bisa apalagi masuk. Siapa mereka? Termasuk mereka adalah orang anak-anak yang durhaka kepada orang tua, yang tidak mengikuti akhlak Nabi maka akan hina, hadirin. Begitu juga Anda ini sebagai suami tidak ikuti akhlaknya Nabi, Anda akan hina sebagai suami. Bagaimana seorang suami tadi itu, sebagaimana hadis Nabi, khairukum li ahlihi. Jangan Anda tadi itu berperilaku baik kepada orang lain tapi buruk kepada istri, maka Anda akan menjadi suami yang hina. Anda jadi istri yang mulia, maka ikutilah akhlaknya Nabi. Kalau tidak ikuti akhlaknya Nabi, maka Anda menjadi istri yang hina, istri yang tidak ada kedudukannya di sisi Allah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kullu ma yunsabu lil azim yughfar. Apa yang berkaitan dengan sesuatu yang agung maka itu akan menjadi agung. Sebaliknya, apa yang tersangkut paut dengan yang hina maka dia akan hina. Bagaimana menjadi hina? Yaitu ketika tidak mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, akhlak ini sangat penting, hadirin. Dan kemudian akhlak ini yang harus kita ikuti bukan lain lagi adalah akhlaknya Nabi. Bukan akhlak Eropa, bukan akhlak Barat yang kita ikuti, akan tetapi akhlaknya Nabi. Paham
ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak yang mulia kecuali sumbernya dari yang mulia, yaitu Nabi yang mulia. Kalau ingin mulia akhlaknya Nabi, hadirin, dan akhlak ini sangat penting, hadirin. Ada sebuah hadis. Hadis ini sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena yang meriwayatkan ini namanya Hasan. Hasan itu namanya apa? Artinya apa? Bagus. Hasan itu kalau diartikan artinya bagus atau indah. Kemudian isi hadisnya adalah membahas sesuatu yang indah, yang bagus. Jadi yang meriwayatkan adalah orang yang memiliki nama artinya bagus, 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 bagus. Kemudian isi daripada hadisnya adalah sesuatu yang bagus. Ini luar biasa hadis ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa hadisnya? Haddatsana Al-Hasan Anil Hasan Anil Hasan Anil Hasan An Abil Hasan An Jaddil Hasan Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Meriwayatkan kepada kami Hasan bin Sahal dari Hasan bin Dinar, dari Hasan al-Basri, dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari ayah Hasan yaitu Ali bin Abi Thalib, dari kakek Hasan yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya yang paling terindah di antara yang indah adalah akhlak yang indah, hadirin. Akhlak adalah yang paling terindah yang Anda miliki. Akhlak adalah yang mengangkat martabat Anda. Dan ketahuilah akhlak itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadirin, pada pertemuan malam kali ini saya akan membahas dua daripada akhlaknya Nabi. Karena kalau kita membahas panjang lebar akhlaknya Nabi tidak selesai-selesai. Kalau dipanjang lebarkan tidak akan benar-benar selesai daripada membahas akhlaknya Nabi, hadirin. Oleh karena itu di dalam Maulid Al-Habsyi yang kita baca tadi, Al-Imam Ali Hasyim mengatakan wa la tafannuni wasifihi biwasfihi yafrazaman wa fihi malam yusofi. Betapapun hebatnya orang mensifatkan sifatnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman pun belum selesai sifatnya Nabi Muhammad diuraikan. Ada seorang Arabi bertanya kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Arabi itu seperti suku Arab pedalaman. Maka Arabi bertanya kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, "Atin lana akhlaq Rasulillah." Wahai Imam, coba hitung akhlaknya Nabi. Ada berapa akhlaknya Nabi? Hitung akhlaknya Nabi, wahai Imam. Kalau kita hadirin, kita sendiri menghitung akhlak kita paling dihitung pakai tangan kanan, mungkin bisa kehitung, hadirin. Kenapa? Akhlaknya kita cuma sifatnya kita nggak seberapa. Mungkin kita ada yang dermawan, mungkin kita ada yang akhlaknya bagus, mungkin kita ada yang ucapannya selalu membuat orang bahagia, mungkin kita ada yang bakti kepada orang tuanya luar biasa, mungkin kita ada yang dengan anak kecil sayang. Kadang-kadang akhlaknya kita bisa dihitung dengan tangan kanan. Arabi tadi bertanya, coba hitung akhlaknya Nabi. Berapa sih akhlaknya Nabi itu kalau ditotal?
Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ta'riful ad, kamu ini bisa menghitung enggak? Kamu ini bisa menjumlah enggak? Arabi tadi mengatakan, nah, saya bisa menghitung, saya bisa menjumlah. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, adidli mata'ad dunia. Kalau kamu memang bisa menghitung, kalau kamu bisa menjumlah, coba hitung perhiasan yang ada di atas dunia. Coba hitung semuanya. Hitung semua perhiasan yang ada di atas dunia. Jangankan perhiasan di atas dunia, hadirin. Emas hitamnya Kalimantan ini siapa yang mampu menghitung? Nggak ada. Tahu emas hitam apa? Batu bara. Nggak ada, hadirin. Maka Arabi tadi mengatakan, mata dunia la yu'ad. Wahai Imam Ali, bagaimana bisa menghitung perhiasan dunia? Tidak bisa dihitung. Gak mampu Imam. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajasta an adil qalil. Kalau kamu tidak bisa menghitung kalau kamu tidak bisa menghitung perhiasan dunia, itu sama saja kamu tidak bisa menghitung yang sedikit. Kalau kamu tidak bisa menghitung perhiasan yang ada di atas dunia, berarti kamu tidak bisa menjumlah yang sedikit sebetulnya. Kenapa dikatakan sedikit? Karena Allah berfirman, kul mata'ud dunia qalil, perhiasan dunia kata Allah adalah sedikit. Kamu tidak bisa menghitung yang sedikit. Wa talaqta abdal azim, sudah tidak bisa menghitung yang sedikit, kamu ini ingin menghitung yang banyak. Apa yang banyak? Allah berfirman, wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi Muhammad itu kata Allah, sesungguhnya akhlak engkau wahai Muhammad di atas akhlak budi pekerti, akhlak yang agung, akhlak yang besar, akhlak yang banyak. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau dihitung akhlaknya Nabi gak bisa. Dua saja daripada akhlaknya Nabi, hadirin, yang insya Allah kita gunakan akhlak ini, yang insya Allah kita harus praktekkan amal ini, yang insya Allah kita harus ikuti akhlak ini, hadirin. Karena banyak sudah terlupakan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlaknya Nabi? Yang pertama, hadirin, Nabi Muhammad itu termasuk daripada akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah orang yang warok, hadirin. Sifatnya Nabi itu adalah Nabi yang warok. Apa warok? Warok itu menjaga dari sesuatu yang haram, bahkan kadang-kadang menjaga dari sesuatu yang tidak jelas, subhat. Itu adalah warok. Terlebih, hadirin, sampai masuk ke perut. Terlebih masuk kepada perut kita adalah sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Sifat Nabi adalah warok, tidak sampai melakukan yang haram, terlebih yang haram masuk ke perut sucinya Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Nabi Muhammad bercerita kepada Abu Hurairah, aku datang ke rumah, sampai ke rumah, aku temukan satu kurma. Hendak aku memakan kurma, aku ingat, jangan-jangan kurma ini adalah kurma zakat. Kurma zakat adalah hukumnya haram untuk Nabi dan keluarga Nabi saat itu. Maka Nabi Muhammad yang aslinya ingin menyantap kurma tidak jadi karena khawatir
ini masih dalam keadaan tidak jelas. Bagaimana kalau dalam keadaan yakin kalau itu haram? Maka Nabi Muhammad tidak memakan kurma tersebut karena waroknya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang hadirin, banyak daripada manusia ini meninggalkan warok hadirin. Bagaimana manusia saat ini tidak peduli daripada rezeki yang datang walaupun itu dari hasil yang haram, walaupun itu hasil daripada itu, walaupun itu hasil dari korupsi, walaupun itu hasil dari judi. Man lam yumari min aina kasabal mal lam yuballighu min aina an yadkhulahu an-nar. Kata Nabi, yang tidak peduli dari mana rezekinya dia dapat, maka Allah tidak peduli akan masuk neraka lewat mana. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daging tumbuh dari yang haram, setiap daging tumbuh dari makanan yang haram. Hadirin, haram itu nggak nunggu babi, haram itu nggak nunggu anjing. Tempe pun, tahu pun, apalagi wadai pun, ikan pun, patin pun. Saya makan patin tadi, enak lumayan, masya Allah, masyaallah Muhammad. Warung apa tadi? Warung Etam Kutai. Iya Etam Kutai namanya. Masya Allah. Promosi ini kayaknya. Haram itu tidak nunggu babi, tidak nunggu anjing. Tempe, tahu, ayam goreng, ayam bakar, macam-macamnya. Kalau hasilnya haram ya haram. Kalau belinya dari hasil judi ya haram. Kalau hasil belinya dari korupsi ya haram. Fannaru aula bi, kata Nabi. Daging yang tumbuh dari yang haram, maka tempat yang paling pantas adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, bagaimana zaman ini sangat mudah mencari uang yang haram dengan HP kadang-kadang, dengan judi online kadang-kadang. Hadirin, harus ada warok, harus Anda selamatkan diri Anda, keluarga Anda, terlebih yang sudah punya anak, yang punya istri, yang orang tuanya sudah ada berada di bawah pengasuhannya. Jangan sampai Anda membawa rumah ke rumah, jangan sampai Anda membawa makanan dari luar kecuali hasil semuanya halal, bukan Anda bawa itu hasil tipu. Masuk ke perut anak Anda hasil haram, masuk ke perut istri Anda hasil haram, masuk ke perut orang tua Anda hasil haram semuanya. Allah anwati qali amalin sholih, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah makan haram itu masuk, maka sulit akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk amal soleh. Al-Imam Abu Hanifah hadirin terkenal dengan orang yang sangat warok. Luar biasa Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari Al-Imam Abu Hanifah ini siang-siang hari. Pada siang-siang hari Al-Imam Abu Hanifah ini terkenal terik sinar matahari secara langsung. Padahal di sebelahnya Al-Imam Abu Hanifah ada rumah. Kalau ada rumah, ada bayangan. Kalau ada bayangan, bisa ngadem, bisa berlindung dari sinar matahari. Al-Imam Abu Hanifah ini langsung kena sinar matahari. Padahal di sebelahnya ada rumah. Maka orang-orang yang melihat Imam Abu Hanifah kepanasan, mereka bertanya, "Wahai Imam,
Di sebelahmu ini ada rumah, kamu bisa bernaung di bawah rumah. Di situ dingin. Kenapa? Kena panas sinar matahari lainnya. Engkau memilih panas-panasan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, orang yang punya rumah ini, dia punya hutang sama saya. Saya khawatir kalau saya bernaung di bawah rumah orang yang punya hutang sama saya mengambil manfaat dari orang yang punya hutang, sedangkan mengambil manfaat dari orang yang punya hutang kepada saya itu termasuk riba. Saking takutnya Imam Abu Hanifah, hadirin, meskipun itu belum termasuk babu riba sebetulnya, tapi sebagaimana warok itu melekat, yang meragukan sekalipun dianggap haram menurut Al-Imam Abu Hanifah. Kullu qardin jara naf'an fa huwa riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hutang yang ada bonusnya, setiap hutang yang ada untungnya, walaupun namanya bunga madu, dikasih halus-halus, namanya fahuwa riba. Berapapun untungnya, kalau itu hutang, untungnya 5% kah, 3% kah, 1% kah, 0,0000001% kah, itu adalah riba, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan riba dosanya sangat luar biasa besarnya. Hadirin, riba itu luar biasa dosanya, gede hadirin. Di sini ada dua sudut pandang pelaku riba. Yang pertama, pelaku riba yang bermuamalah riba, siapapun itu yang ada sangkut pautnya, yang menjadi saksikah, yang menuliskah, yang tanda tangankah, yang bekerjakah, yang mengeluarkan airkah untuk orang-orang yang transaksi ada ribanya kah, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan riba dosanya besar. Tapi yang kedua lebih besar lagi, hadirin. Siapa yang kedua? Menghalalkan riba. Kalau sudah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, khawatirnya murtad, hadirin. Allah sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran menyebutkan ahallallahul bai'a wa harraman riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi ingat, riba itu haram, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang menghalalkan riba, maka sudah dipastikan keluar dari Islam. Oleh karena itu, jaga ucapan Anda. Jangan tadi itu Anda mengatakan, oh 5% tidak apa-apa, oh bunganya 3% tidak apa-apa, bunganya 1% tidak apa-apa. Khawatirnya ucapan itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, Anda keluar daripada Islam. Kalau keluar daripada Islam, pernah haji, pernah umroh, sedekah sana, sedekah sini, bangun masjid, pahalanya hapus. Tak main-main, hadirin. Oleh karena itu yang menyelamatkan Anda adalah warok. Sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang masih ada keterkaitan dengan riba, mudah-mudahan bisa berhenti setelah ini. Yang gemar hutang ke bank, berhenti setelah ini. Yang punya cicilan lewat bank, berhenti setelah ini. Dosanya besar. Walaupun saya kan rela, Bib. Saya kan setuju, Bib. Walaupun Anda setuju, yang haram tetap haram. Walaupun Anda setuju, yang dilarang tetap dilarang.
Walaupun Anda setuju, saya setuju sholat 5 waktu itu tidak wajib, tetap sholat 5 waktu itu wajib. Paham sampai di sini? Oleh karena itu, hindari daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, terlebih sampai masuk ke perut Anda, termasuk daripada sampai masuk ke perut istri Anda, sampai masuk ke perut anak-anak Anda, sampai masuk ke perut orang tua Anda. Selamatkanlah diri Anda dan keluarga Anda dari yang diharapkan oleh Allah. Caranya haruslah mengikuti akhlaknya Nabi, yaitu warok hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, akhlaknya Nabi Muhammad SAW hadirin. Nabi Muhammad itu hadirin, kalau sudah ada amal soleh yang jelas-jelas di depan mata, Nabi tidak akan lewatkan karena khawatir Nabi akan diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut nyawanya oleh Allah. Kalau sudah ada amal soleh di depan mata, kita mampu lakukan. Karena khawatirnya setelah itu kita dipanggil oleh Allah. Suatu saat Nabi hadirin tayamum. Suatu saat Nabi tayamum. Tayamum itu kalau tidak ada air maka tayamum. Tayamum itu cara bersuci menggunakan tanah atau debu. Kemudian kalau tayamum itu cuma wajah dan tangan, kaki tidak usah. Tayamum itu dilakukan ketika tidak ada air. Kalau tiang tayamum ada air, sholatnya tidak sah. Kalau tiang tayamum ada air, megang Al-Quran haram, tidak boleh selama ada air, tidak boleh. Maka Nabi tayamum. Para sahabat heran. Kenapa heran? Karena di sana ada air. Jarak beberapa meter lagi ada air. Sahabat heran, loh, ini kan ada air. Nabi kok tayamum? Ini kalau sampean ke Samarinda luar biasa ya sekarang. Kenapa? Debunya luar biasa Samarinda, jalan-jalan. Tayamum otomatis sampean kalau udah pakai helm. Luar biasa Samarinda sekarang. Maka sahabat bertanya, wahai Nabi, ada air, kok tayamum? Maka Nabi menjawab, saya khawatir belum sampai menuju air untuk wudu, nyawa saya dicabut duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada amal soleh di depan mata hadirin, jangan lewatkan. Karena khawatirnya setelah itu Anda dicabut nyawanya oleh Allah. Kalau Israel datang bukan ziarah kepada Anda, bukan jadi tamu Anda. Israel itu datang mencabut nyawa Anda. Iya, kalau Nabi ketika Israel datang, Nabi bertanya, "Jita zairan am-qadidon?" Israel, kamu ini datang untuk berkunjung atau mencabut nyawa? Maka Israel menjawab, "Jitu zairan wa qadidon in syi'ta." Aku datang untuk berziarah, berkunjung kepada kamu dan mencabut nyawa kamu jika engkau setuju. Ini untuk Nabi Muhammad. Kalau kepada kita setuju tidak setuju, mati hadirin. Kalau ada amal soleh hadirin di depan mata, jangan lewatkan. Sedekah berapapun itu, kalau sudah di depan mata, jangan lewatkan. Dan sedekah tidak memandang nominal hadirin.
dalam kaidah fikih disebutkan ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kaidah fikih menyebutkan yang tidak bisa didapatkan 100%, jangan kamu tinggalkan secara 100%. Kamu tidak mampu sedekah 100.000, maka jangan tinggalkan sedekahnya 1.000 pun, tidak ada masalah. Kamu tidak mampu sholat witir 5 rakaat, 1 rakaat pun tidak ada masalah. Kamu tidak mampu sholat duha 8 rakaat, maka jangankan sholat duha yang ditinggalkan 2 rakaat, tidak ada masalah. Yang tidak bisa dilakukan secara sempurna, jangan ditinggalkan secara sempurna. Akhirnya tidak mampu puasa Senin Kemis, Senin aja. Tidak mampu puasa Senin Kamis, Kamis saja. Paham ya? Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Yang tidak bisa kamu lakukan secara maksimal, jangan ditinggalkan secara maksimal. Oleh karena itu, kalau ada amal soleh, lakukan semampunya. Kamu bisa daripada bersedekah, misalnya kamu keluarkan harta kamu. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekaya apapun orang, banyak hartanya, banyak asetnya, banyak tanahnya, banyak jabatannya, hartanya itu cuma 3 ujung-ujungnya. Walaupun rekeningnya gendut, walaupun uangnya banyak, hartanya cuma 3, kata Nabi. Walaupun mobilnya mewah-mewah, cuma 3 hartanya. Apa? Yang pertama adalah yang dia makan sampai menjadi kotoran. Kalau sudah dimakan menjadi kotoran, tidak mungkin menjadi orang lain. Menjadi milik orang lain tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang benar-benar harta kita adalah yang kita makan kemudian menjadi kotoran, tidak mungkin menjadi milik orang lain. Yang kedua, pakaian yang kita pakai sehingga menjadi usang. Pakaian kita robek misalnya, nggak mungkin kita kasihkan orang lain robek, kita jadikan lap, kita jadikan membersihkan daripada tempat-tempat yang kotor, tidak mungkin akan dipakai oleh orang lain. Itu yang sebetulnya harta kita. Yang ketiga, yang sebetulnya adalah harta kita adalah yang kamu sedekahkan. Itu hartanya kita, hadirin. Yang kita keluarkan itu sebetulnya adalah harta kita sebetulnya. Jangan kamu katakan, oh saya mengeluarkan uang, ini milik orang lain. Itu miliknya kamu. Karena itu adalah harta kamu yang kamu keluarkan di jalannya Allah. Kamu untuk membela agamanya Allah. Kamu membantu majelis-majelis ilmu seperti ini. Kamu membantu mereka biaya dan seterusnya. Itu adalah harta kamu, bukan hartanya orang lain. Meskipun prakteknya kamu memberi kepada orang lain. Adapun tanahnya kamu, kalau kamu mati, anak-anak kamu rebutan. Adapun rumahnya kamu, kalau kamu mati, jadi milik orang lain. Adapun daripada aset-asetnya kamu yang banyak, kalau kamu mati sudah ditinggal semuanya. Yang benar-benar menjadi harta kita cuma 3 ini. Sehingga kalau kamu dari itu ingin menjadikan hartanya kamu untuk milik kamu, maka
maka caranya yang paling bagus adalah bersedekah. Itu hartanya kamu, hadirin. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ada amal soleh di depan mata, jangan dilewatkan, jangan ditinggalkan. Khawatirnya setelah itu Anda dicabut nyawanya oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau mati dalam keadaan amal soleh, alhamdulillah. Mati dalam keadaan sholat, alhamdulillah. Mati setelah bersedekah, alhamdulillah. Kalau mati lagi nyanyi, na'udzubillah. Kalau mati dalam keadaan hadir di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, ada biduan-biduan yang tidak hadir, na'udzubillah, su'ul khotimah, hadirin. Hati-hati, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena manusia tidak ada yang yakin mati dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah. Tidak ada yang yakin. Sehebat apapun diri Anda tidak bisa meyakinkan diri Anda pasti mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak bisa. Walaupun Anda punya orang tua adalah ulama, Anda adalah orang yang belajar ilmu agama, sekalipun tidak bisa memastikan akan mati dalam keadaan Islam atau husnul khotimah, nggak bisa. Apalagi kalau ada orang yang nawari pakai duit, goblok itu namanya. Nawari pakai duit, pian mau mati nggak? Masuk surga nggak? Bayar 5 juta. Bodoh. Jangan percaya kalau ada orang ngomong gitu, hadirin. Bayar bisa masuk surga. Siram aja orang seperti ini, hadirin. Ada parit, masukkan aja sudah orang seperti ini. Gak ada yang mampu, hadirin, memilih kematiannya dalam keadaan husnul khotimah. Kata Nabi, hadirin, sebagai penutup, wa inna ahadakum fayamalu bi amali ahli jannah fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahli nar. Inna ahadakum fayamalu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kata Nabi, di antara kalian ini ada orang yang amal solehnya luar biasa, kata Nabi. Amal solehnya banyak, kata Nabi. Bahkan saking banyaknya, antara dia dengan surga jaraknya 1 hasta. Jarak antara dia dengan surga 1 hasta. Nunggu matinya saja masuk surga, karena amal solehnya banyak. Hajinya berkali-kali, umrohnya setiap tahun. Kadang-kadang mengumrohkan orang, membangun masjid di mana-mana. Ternyata fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amalil ahlina. Ternyata sebelum wafat bukan istiqomah amal soleh. Ternyata sebelum wafat yang aslinya istiqomah majelis ilmu, sebelum wafat istiqomah majelis DJ, istiqomah majelis biduan, istiqomah majelis minuman keras, narkoba. Memang awalnya istiqomah kebaikan, ternyata sebelum wafat istiqomah keburukan. Yang aslinya masuk surga tunggu matinya saja, puluhan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sebelum wafat, kadang-kadang murtad, hadirin. Banyak, hadirin. Beberapa hari lagi mati, ternyata wafat duluan, ternyata murtad, hadirin. Murtad duluan. Akhirnya su'ul khotimah, sehingga tidak ada yang yakin
matinya adalah husnul khotimah apakah suul khotimah, tidak ada yang yakin. Oleh karena itu kalau Anda tidak yakin Anda ini husnul khotimah atau suul khotimah, kalau tidak yakin maka kalau ada amal soleh yang Anda mampu di depan mata jangan lewatkan, karena khawatirnya setelah itu adalah ajal Anda. Alangkah baiknya, alangkah indahnya matinya Anda setelah melakukan amal soleh husnul khotimah. Alangkah buruknya ternyata setelah Anda maksiat ternyata Anda wafat mati suul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah, mati membawa Islam, mati membawa iman. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Hajat dunia dengan tercapainya segala urusan, dimudahkan segala urusan. Hajat akhirat dengan diampuni segala dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita fi siha wal afiyah. Mudah-mudahan bulan Maulid yang kemarin bukan bulan Maulid yang terakhir untuk kita. Allah pertemukan kita di bulan Maulid tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, dijauhkan daripada perjudian, perzinahan, narkoba, minuman keras dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan yang punya orang tua masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya. Orang tuanya yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, dijadikan kuburannya daripada kebunan surga, dijadikan rodo dan riyadil jannah. Mereka dikumpulkan bersama di surga dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu kumpulkan kita dengan orang-orang yang baik. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang saleh. Allah kumpulkan kita dunia sampai akhirat dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, dengan wali-walinya Allah dan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalimat yang terakhir kita ucapkan di atas dunia adalah la ilaha illallah, adalah la ilaha illallah, adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minna wa la minkum. Wassalamualaikum